Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Raffi Muhammad Al-Hafiz dari program studi informatika kelas IF2B. Mata kuliah Pancasila. Di sini saya akan membuat video analisis studi kasus materi yang sudah dibahas selama 1 semester ini. Saya akan membahas salah satu materi yang berhubungan dengan materi yang sudah dibahas selama 1 semester, yaitu tentang Pancasila sebagai sistem paradigma pembangunan Hankam. Tanpa berlama-lama, kita masuk kepada studi kasus yang berkaitan dengan Pancasila sebagai sistem paradigma pembangunan Hankam di Indonesia. Di sini ada contoh ancaman di bidang pertahanan dan keamanan, yaitu adanya kapal perang Tiongkok yang terlihat mondar-mandir di perairan Natuna Utara, Kepulauan Riau pada 13 September lalu, yang membuat para nelayan menjadi takut untuk melaut. Kapal perang jenis perusak milik Tiongkok ini berada di perairan zona ekonomi eksklusif atau ZEE Natuna Utara. Menurut sejumlah nelayan, kapal perang Tiongkok itu terlihat sejak Agustus lalu. Dengan adanya kapal perang milik negara asing yang masuk ke wilayah Republik Indonesia, membuat para nelayan menjadi khawatir dan tidak berani untuk melaut. Selain kapal perang Tiongkok, kapal Coast Guard asing lainnya milik negara Vietnam juga kerap memasuki perairan Natuna Utara. Berkaitan kasus ini, PBB telah mengatur ketentuan zona ekonomi eksklusif melalui United Nations Convention on the Law of the Sea, yang disingkat menjadi UNCLOS atau Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut. Pada pasal 58 angka 1 dan 3 UNCLOS berbunyi, di zona ekonomi eksklusif semua negara, baik negara berpantai atau tak berpantai, menikmati dengan tunduk pada ketentuan yang relevan konvensi ini. Kebebasan pelayaran dan penerbangan serta kebebasan meletakkan kabel dan pipa bawah laut yang disebut dalam pasal 87 dan penggunaan laut lain yang sah menurut hukum internasional yang bertalian dengan kebebasan ini, seperti penggunaan laut yang berkaitan dengan pengoperasian kapal, pesawat udara, dan kabel serta pipa di bawah laut, dan sejalan dengan ketentuan-ketentuan lain konvensi ini. Nah, memang dalam aturan itu tidak menyebutkan aktivitas militer sebagai salah satu hak yang diizinkan atau tidak untuk masuk ke kawasan zona ekonomi eksklusif. Namun, menurut Ketua Center for Chinese Studies Indonesia, Parene Elfatira Zawane, masalah ini seharusnya dibawa ke ASEAN High Council untuk membahas langkah yang akan diambil menghadapi ancaman kekuatan militer Cina yang semakin nyata diklaim tumpang tindih Laut Cina Selatan. Kemenham atau Kementerian Pertahanan juga perlu meningkatkan level kewaspadaannya. Tindakan Cina ini adalah ancaman terhadap hak berdaulat Indonesia di zona ekonomi eksklusif. Menurut Letnan Kolonel Laude Muhammad, Kepala Dinas Penerangan Armada 1 TNI Angkatan Laut, tidak menoleransi segala bentuk pelanggaran di Laut Natuna Utara. Kejadian ini pun mendapat sorotan dari berbagai pihak. Kasus pelanggaran wilayah oleh kapal asing di Laut Natuna ini telah terjadi sebanyak 2 kali, yaitu di pada Januari 2020, kapal nelayan Tiongkok dikawal 2 kapal penjaga pantai dan 1 kapal pengawas perikanan Tiongkok di Laut Natuna Utara yang termasuk zona ekonomi eksklusif Indonesia. Pada 18 Maret 2021, 2 kapal ikan berbendera Vietnam ditangkap kapal polisi Bisma 8001 di Laut Natuna Utara. Dan pada 13 September
nelayan tradisional di Kepulauan Riau melaporkan berpapasan dengan 6 kapal Tiongkok, salah satunya kapal perusak Kunming 172. Menanggapi hal ini, pemerintah akan bertindak tegas terkait pelanggaran kapal perang Tiongkok yang melakukan aktivitas di wilayah zona ekonomi eksklusif Natuna Utara. Kapal milik asing yang secara bebas keluar masuk wilayah Natuna Utara. Bukan kali ini saja terjadi, kini tinggal menunggu ketegasan dari pemerintah untuk menindaklanjuti masuknya kapal perang milik Tiongkok itu. Karena penting bagi Indonesia untuk menunjukkan keberanian kita kepada pihak asing yang berusaha mengusik hak berdaulat Indonesia di wilayah Natuna Utara tersebut. Mungkin sekian analisis yang